Bab 66. Awan berhembus pelan di atas bulan, menelan semua kecuali cahaya bulan yang paling terang. Tirai kegelapan terkoyak oleh hancurnya sebuah benda, disertai hembusan angin yang bertiup ke arah cakrawala yang jauh. Dimengerti, Xuan Mo mengangguk. Nalan Hongye terdiam sejenak, sebelum memerintahkan, beritahu jenderal yang untuk mempersiapkan pasukan untuk operasi terkoordinasi dengan Yan Bei. Bersiaplah untuk dikerahkan melawan Kekaisaran Wei. Pria dalam kegelapan itu segera mendongak, melotot padanya dengan kaget sekaligus tak percaya. Nalan Hongye, yang tampaknya tidak menyadari keterkejutannya, bernapas dan melanjutkan dengan tenang. Xuan Mo, elemen jahat telah menyerbu Laut Timur. Kali ini, aku harus mengandalkanmu lagi untuk mempertahankan perbatasan timur untukku. Untuk sesaat, tidak ada apapun kecuali keheningan mutlak di Menara Putih itu saat Xuan Mo berdiri terpaku di tanah seperti pohon. Dia menatapnya saat kenangan puluhan tahun berlalu dalam sekejap, hanya semakin menonjolkan ketidakberkataannya. Mereka telah bermain bersama selama masa muda mereka karena Xuan Mo adalah anak dari keluarga bangsawan. Xuan Mo mendapat kehormatan menjadi pengawal pribadinya dan menyaksikan kecantikannya yang masih muda. Ketika berita meninggalnya kaisar tersebar, dia menghabiskan 3 hari 3 malam dengan susah payah meyakinkan ayahnya untuk meninggalkan ambisinya merencanakan kudeta, dan sebagai gantinya membantu adik laki-laki Nalan Hongye naik tahta dan menjadikannya putri. Sejak saat itu, Xuan Mo telah mendukungnya selama bertahun-tahun, menjadikan dirinya sebagai abdi dalamnya yang paling setia dan bawahannya yang paling dapat dipercaya dengan mematuhi setiap perintahnya. Bahkan jika itu berarti menikahi putri seorang menteri yang berkuasa. Saat ini, kelangsungan hidup Kekaisaran Song dipertaruhkan, terutama dengan Yan Bei yang mengerahkan pasukan mereka menuju Kekaisaran Song. Namun, dia menugaskannya untuk menyelesaikan pertempuran kecil di Laut Cina Timur pada saat yang kritis seperti itu. Pada saat itu, dia menyadari apa artinya ini. Secara bertahap, dia menjadi tenang dan kembali ke dirinya yang tenang dan percaya diri seperti biasanya, sebelum berlutut dan menjawab, "Ya, bawahan ini mengerti." Selama ini, Nalan Hongye gugup dan dipenuhi dengan kekhawatiran, tangannya terkepal erat. Baru setelah Xuan Mo menjawab dengan tenang dan kalem, dia melonggarkan cengkeramannya. Dia berbalik, dengan kejernihan yang tak tertandingi dalam ekspresinya. Bubuk emas di sudut matanya hanya menggambarkan niatnya. Dia merasa bahwa penjelasan hanya diperlukan. Pertempuran sengit pasti akan terjadi antara Yan Bei dan Kekaisaran Wei, dengan pembantaian mutlak di medan perang. Kaulah satu-satunya orang yang kupercaya. Aku tidak ingin kau mengambil risiko apapun. Masih membungkuk, Xuan Mo dengan tenang menjawab, "Ya, aku mengerti." Nalan Hongye menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. "Baiklah, ayo naik, tidak perlu formalitas di antara kita." Alih-alih berdiri, Xuan Mo tetap berlutut, rambutnya memantulkan cahaya bulan keperakan, burung gagak berkibar di langit yang sunyi. Angin malam bertiup di jubahnya, dan sulaman yang menandakan pangkatnya berkibar. Untuk saat itu, polanya tampak seperti pedang bermata dua yang dapat dengan mudah melukai siapapun yang menyentuhnya. Dari sana, dia mengeluarkan beberapa benda, meletakkannya satu persatu di anak tangga batu giok putih. Bingung, Nalan Hongye ingin berbicara, tetapi Xuan Mo berkata dengan lembut, "Karena bawahan ini tidak akan tahu kapan saya kembali dari tugas ini, saya akan mengembalikan komando pasukan Jingji dan Xuanzi kembali ke Yang Mulia." Naluri pertamanya adalah menolak permintaannya, tetapi saat dia melihat 2 token itu, dia tiba-tiba menyadari. Pasukan Jingji awalnya berada di bawah kendali Departemen Militer. Setelah dia dan Xuan Mo bergabung untuk mengalahkan departemen tersebut, pasukan Jingji diserap dan dipindahkan ke kepemimpinan Xuan Mo. Adapun pasukan Xuanzi, itu adalah pasukan pribadi Xuan Mo. Kemampuan tempurnya yang kuat berarti bahwa itu adalah salah satu unit militer elit Kekaisaran Song. Dia tersenyum saat dia berjalan mendekat dan membantunya berdiri, lalu berkata, "Tentu, aku akan menyimpan ini untukmu."
Saat kamu kembali, aku akan mengembalikannya padamu. Suan Mo berdiri, dengan bangga tetapi masih mempertahankan rasa hormat kepada Nalan Hongye saat dia menatapnya dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ringan, cahaya di sekitarnya semakin menyorot lengkungan lembut dagunya sambil juga memantulkan silau di matanya. Meskipun Raja Taiping telah memulai pemberontakan, yang lain seperti Raja Jingjiang mungkin juga akan mengaduk-aduk keadaan. Begitu aku pergi, Yang Mulia harus tahu bagaimana melindungi dirimu sendiri. Nalan Hongye tersenyum lembut. Suan Mo, setelah bertahun-tahun kita saling kenal, kamu masih khawatir tentang kemampuanku? Suan Mo menundukkan kepalanya. Yang Mulia sangat berbakat, aku menarik kembali kata-kataku. Baiklah, tidak perlu formalitas. Kita sudah saling kenal begitu lama dan saling mendukung sebagai teman. Aku berjanji padamu sebelumnya, bahwa terlepas dari arah yang diambil dinasti Song di bawah kepemimpinan ini, selama aku yang bertanggung jawab, aku akan memastikan bahwa keluargamu akan dihormati. Saat embun mulai terbentuk di pakaian mereka, sulaman di pakaian mereka menjadi basah. Suan Mo menjawab, terima kasih, Yang Mulia. Sudah larut, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Nalan Hongye awalnya ingin memperingatkannya lebih lanjut, tetapi dia tidak dapat menemukan banyak kata untuk diucapkan. Sebaliknya, dia mengangguk, di luar gelap, suruh orang-orang menyalakan lentera. Ya, aku akan melakukannya. Begitu dia selesai, Suan Mo mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum berjalan menyusuri lorong. Cahaya bulan, yang tersaring melalui pola kisi-kisi di langit-langit, membentuk pola ke bawah, yang diikuti Suan Mo dengan mantap. Beberapa saat kemudian, Suan Mo akhirnya keluar dari Menara Putih menuju alun-alun. Saat kegelapan malam menyelimutinya, yang bisa dilihat Nalan Hongye dari menara hanyalah bayangan yang semakin kabur. Angin malam bertiup kencang, meniup rambutnya saat dia berdiri terpaku di tanah seperti patung, hampir tidak bergerak sedikit pun. Dia kemudian teringat kejadian ketika dia masih kecil, ketika pembajakan merajalela di Laut Cina Timur dan ayahnya sebagai kaisar secara pribadi memimpin misi melawan mereka. Kekaisaran saat itu sangat kuat, menguasai lautan dengan pasukan dan sumber dayanya yang besar. Dia tidak dapat mengerti mengapa ayahnya, sebagai kaisar, dengan kekuatan pasukannya, masih dengan sukarela memimpin misi di lapangan. Dirinya yang lebih muda menarik jubah ayahnya, bertanya dengan bingung, "Ayah, mengapa Anda dengan sukarela memimpin misi di lapangan?" Saat itu, ayahnya menepuk kepalanya dengan lembut, menjawab dengan tenang, "Tidak ada alasan. Ini adalah masalah yang harus saya selesaikan dan menjadi tanggung jawab saya. Kalau tidak, tidak akan ada seorang pun yang memikul beban ini." Sementara dirinya yang lebih muda tidak memahami makna di balik kata-kata ayahnya, dirinya yang sekarang sepenuhnya memahami pentingnya jawabannya, bahwa ada tanggung jawab dan tugas yang harus dipikul seseorang dalam hidup mereka. Apakah mereka bersedia atau tidak? Kelalaian sesaatnya telah memberi sekutu Raja Taiping kesempatan untuk meracuni kaisar muda yang tuli itu, yang tidak hanya menderita kehilangan pendengarannya tetapi sekarang juga kematian yang lambat akibat racun itu. Kematiannya pasti akan menjerumuskan kekaisaran Song ke dalam kekacauan, yang pasti akan ditanggapi oleh Raja Jingjiang dan Huaiyan. Pada saat itu, keluarga Nalan akan lenyap. Dia sangat kesal karena setelah bertahun-tahun terlibat dalam politik keluarga dan negara untuk melindungi dan membantu kaisar muda, yang diharapkan keluarga bangsawan hanyalah hari kematiannya. Apakah upaya leluhurnya di medan perang hanya untuk memberi orang lain kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan? Setelah bertahun-tahun bekerja keras, tidak mungkin dia akan membiarkan kekaisaran jatuh ke tangan orang-orang itu. Posisi dominan Yan Bei semakin jelas terlihat saat kekaisaran Liang dan kekaisaran Song dilanda kekacauan sipil, sementara kekaisaran Wei juga tidak dalam posisi yang lebih baik. Daripada menunggu Qinger meninggal dan kekaisaran jatuh ke tangan keluarga bangsawan yang dibencinya, lebih masuk akal untuk menyerahkan seluruh wilayah sebagai ganti perdamaian bagi rakyat Song Huai dan kelangsungan keluarga Nalan.
Bagaimanapun, Yuer masih memiliki 3 orang putri kecil dan ibunya yang sakit parah harus dirawat. Selain itu, masih banyak menteri yang sangat setia kepada Kaisar Lama. Menyetujui tawarannya tidak hanya akan memungkinkan Nalan mempertahankan citranya, tetapi juga akan menyatukan kedua wilayah menjadi kemitraan yang kuat yang akan memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi yang lebih besar, sesuatu yang telah diinginkannya selama bertahun-tahun. Gerbang istana terbuka, saat siluet Xuan Mo perlahan menghilang ke dalam malam yang tak berujung. Rasa kehilangan melandanya, seolah-olah menghilang ke dalam malam. Dengan militer yang sangat menentang pertempuran, dia secara efektif dipaksa untuk mengirim Xuan Mo ke perbatasan timur. Komandonya yang luas atas elemen-elemen militer berarti bahwa ia akan mengganggu jenderal yang mencegah kendali penuh atas militer dan kemungkinan kerja sama dengan Yan Bei. Lebih jauh lagi, pembelotan Raja Taiping telah membuatnya menyadari pentingnya kecakapan dan pengaruh militer yang kasar, yang tidak akan pernah dapat ia bandingkan dengan kemampuan Xuan Mo. Selama masa damai, ia dapat memanfaatkan kekuatannya dan pertempuran kecil lainnya untuk membuatnya tetap memegang kendali. Tetapi dengan situasi yang meningkat dan menjadi lebih kacau dari detik ke detik, ia terpaksa waspada terhadap kekuatannya sendiri. Ia hanya bisa berharap bahwa ia akan mengerti posisi yang ia hadapi. Xuan Mo berjalan menyusuri jalan kerajaan yang luas, ditemani oleh asisten pribadinya Jiang Wu dan keretanya, berderit saat kereta itu mengikuti di belakang mereka. Kepercayaan sang putri kepada Raja Xuan berarti bahwa kediamannya tidak jauh dari istana. Tidak lama kemudian sinar hangat lentera yang bersinar di pintu depan terlihat. "Tuan, Anda sudah kembali, tetapi mengapa Anda membawa lentera yang tidak menyala?" Nyonya Yu, yang juga dikenal sebagai Yushu bertanya, bingung, gaun putihnya berkilauan di bawah sinar bulan. Xuan Mo melirik ke bawah dengan heran. Dan memang lentera istananya belum dinyalakan. Lapisan tipis batu giok itu tampak sangat rapuh di bawah cahaya lentera lainnya. Dengan lembut, dia menjawab, "Aku mungkin lupa sebelum menuju ke kompleks." Yushu mengambil mantel dan meletakkannya di bahunya. Dia mengusap tangannya, bertanya dengan heran, "Mengapa tanganmu begitu dingin, Tuan?" "Tidak apa-apa." Xuan Mo mengangkat bahu sebelum menuju ke ruang belajar. Yushu berdiri sambil memperhatikan bayangannya yang menghilang di taman. Mantel putih di tangannya berkibar lembut seperti layang-layang yang tertiup angin. "Nyonya," tanya pembantu asisten itu dengan canggung. "Angin di malam hari di sini kencang, Anda sebaiknya kembali ke dalam rumah." Yushu menganggukkan kepalanya, sebelum berkata dengan lembut, "Pergi ke dapur dan siapkan makanan. Tuan pasti lapar karena baru kembali sepagi ini." Para pelayan wanita mengangguk patuh. "Ya, pelayan ini akan pergi. Anda harus segera beristirahat, Nona. Lagi pula, Anda masih dalam tahap pemulihan." Yushu mendesak, "Pergilah saja." Saat para pelayan hendak pergi, Yushu berbalik, hanya untuk melihat lilin menyala di ruang belajar di sebelah. Dari sana siluet tipis berdiri dan berkedip-kedip di jendela. Yushu tersenyum sebelum membawa beberapa pelayan ke ruang teh, di mana beberapa kotak teh segar baru saja tiba yang nantinya bisa diseduh untuk dicoba Xuan Mo. Kembali ke ruang belajar, Xuan Mo membuka bungkus kertas lanling baru dan mencelupkan ujung kuasnya ke dalam tinta. Namun, untuk waktu yang lama, dia duduk di sana dengan pikiran yang dalam, tanpa menulis apapun. Tinta dari kuas menetes ke kertas, membentuk titik gelap yang besar. Namun Xuan Mo tetap berpikir dalam-dalam, sama sekali tidak menyadarinya. Berdiri di sudut, Jiang Wu bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah saya harus mengganti kertasnya untuk Anda?" Xuan Mo melirik ke bawah, sebelum menghancurkan dan melempar kertas itu ke lantai. Ekspresinya tidak berubah. Jiang Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimanapun, setelah mengenal Xuan Mo selama lebih dari 7 tahun, jelas baginya bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Xuan Mo mengambil selembar kertas lain dan menatap lembar kosong itu sebelum mulai menulis. Dalam waktu singkat,
Dia telah menulis seluruh paragraf. Sebelum itu dia menyerahkan kertas itu kepada Jiang Wu, sambil menginstruksikan, "Besok pagi, saya ingin ini dikirim ke Departemen Upacara dan diserahkan kepada guru di sana. Dari sana saya ingin surat ini dikirim, dikawal, dan diserahkan secara pribadi kepada Yang Sun di Baizi Pass."